Pekerjaan yang paling tidak berguna dalam industri pinjol itu adalah DC lapangan pinjol, menurut saya pribadi. Ya, kenapa? Kenapa seperti itu? Nah, coba kita lihat DC leasing, DC lapangan leasing. Ya. DC lapangan leasing ini terkadang bisa menarik motor atau barang yang angsurannya macet, gitu ya. Entah karena konsumen ini memang mengikhlaskannya untuk ditarik, entah karena memang ditarik di jalan. Nah, itu DC lapangan leasing. Lalu, kita tengok DC lapangan bank. Ya, mereka biasanya akan mengecat ulang pagar atau tembok Anda dengan tulisan bangunan atau rumah ini dalam pengawasan bank titik-titik, gitu ya. Atau istilahnya disegel rumah Anda itu. Oke. Nah, sekarang DC pinjol, DC lapangan pinjol ke rumah nasabah mau ngapain? Ya, kan nggak bisa narik barang, nggak bisa nyegel rumah juga, ya. Jadi mau ngapain? Coba Anda, para viewers saya ini, mari kita berpikir bersama-sama. DC pinjol ini kan nggak bisa narik barang, nggak bisa nyegel rumah, ya. Lalu ngapain ke rumah nasabah itu? Ya, apakah mau denger langsung kalau nasabah ini nggak bisa bayar? Ya, mau kunjungan ngasih surat doang? Ya, mau nagih janji bayar? Ya, bukankah lewat WA juga sudah bisa hal seperti itu? Ya, itu juga kalau menurut saya buang-buang uang perusahaan, ya, karena tidak ada hasilnya. Oke, saya nih ya, Raja Kalbai, kalau misalkan di multiverse lain saya jadi pengusaha pinjol, oke, saya itu akan pecat semua DC lapangan pinjol itu. Oke, karena kerjanya nggak ada hasil, tapi gajinya UMR, uang bensin, BPJS dan lain-lain. Waduh, no, ya, sangat tidak sekali. Ya, jadi menurut saya DC lapangan pinjol dihadirkan itu hanya untuk menakut-nakuti Anda. Ya, itu sudah jelas, ya sudah jelas sekali. DC leasing bisa narik motor, DC lapangan bank itu bisa nyegel rumah, DC pinjol nggak bisa ngapa-ngapain tapi tetap ada. Apalagi alasannya kalau bukan untuk menakut-nakuti masyarakat Indonesia. Oke ya, nah berbicara tentang pemecatan DC lapangan pinjol, saya kali ini menemukan fakta bahwa ada satu pinjol yang berhenti merekrut DC lapangan. Ya, dan juga sudah banyak kesaksian bahwa DC lapangan dari pinjol ini sudah tidak berkunjung lagi. Oke, langsung saja kita lihat datanya ya. Nah, sekarang saya sudah ada di Jobstreet, di mana ini adalah portal lowongan kerja nomor 1 di Indonesia, paling besar. Gitu ya, semua perusahaan itu memasukkan, hampir semua perusahaan 99% itu memasukkan lowongan pekerjaannya di sini. Oke, Anda kalau lagi nganggur, coba buka-buka Jobstreet, cari-cari mana yang cocok dengan Anda. Lamar. Gitu ya. Oke, nah saya untuk perbandingannya, saya akan mencari pinjol Indodana terlebih dahulu. Indodana. Ya. Nah, di sini ada 36 lowongan kerja di Indodana. Oke, yang pertama telemarketing, ya. Yang kedua ini field collection Bandung. Nah, field collection itu adalah DC lapangan. Ya, field itu lapangan, collection itu kolektor, pengkoleksi uang Anda. Bahasa Indonesianya DC lapangan, bahasa Inggrisnya itu field collection. Nah, Indodana membuka lowongan DC lapangan di Bandung. Oke, ini baru ngebuka ini, belum tentu ada, ya, belum tentu ada yang mau, gitu ya. Oke. Lalu kita cari lagi, nah di sini ada lagi field collection daerah Tangerang, DC lapangan daerah Tangerang. Oke, selanjutnya kita cari lagi field collection mana ada enggak ya? Nah di sini field collection Jabodetabek, ya Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Indodana ini sedang merekrut DC lapangan. Ya banyak ya, padahal dulu Indodana ini tidak pernah ada DC lapangannya. Nah, untuk membandingkan, saya akan memasukkan pinjol kredit pintar. Nah, ini dia ya. Kredit pintar ini mari kita cari field collection-nya. Yang pertama, product manager bukan, ya. Risk modeling senior manager bukan. Oke. QA engineer bukan. Risk strategi manager bukan. Risk reporting manager bukan. Risk strategi and modeling head bukan, ya. Kalau field collection itu field collection daerah mana tadi seperti Indodana gitu ya. Oke, selanjutnya risk strategi senior manager bukan, anti fraud manager bukan, IT security specialist bukan, application support bukan, compliance risk management bukan,
Operations Associate bukan, Collection Admin Manager bukan. Lalu Collection Admin Manager Mandarin Speaker bukan. Field Collection tidak perlu harus bisa Mandarin. Ya, buat apa? Ngomong ke kita semua pakai bahasa Mandarin. Ya, nggak mungkin juga. Nah, lanjut. Back-end Engineer bukan. Sudah. Ya, tidak ada lagi. Ya, tidak ada lowongan field collection di Kredit Pintar ini. Gitu ya. Saya bisa menarik kesimpulan bahwa Kredit Pintar ini sudah mulai stop merekrut DC lapangan. Ya, berbeda dengan Indodana tadi ya, Indodana itu ya. Coba kita bandingkan lagi dengan Home Credit. Nah, ini Home Credit ini sudah itu ya. Sudah merata DC-nya, sudah banyak sekali. Yang pertama kayaknya nih ya, saya buka ini Home Credit ini pasti field collection. Oh, bukan. CRM Quality Assurance Officer. Nah, ini yang kedua. Yang keduanya sudah field collection team leader Bandung, gitu ya. Lalu ada lagi field collection area Jakarta Utara, field collection Takalar Maros, tim leader Semarang, ya. Lalu apalagi banyak ya, kolektor lapangan area Jakarta Barat. Pinjol-pinjol itu selalu membuka untuk posisi debt collector lapangan. Kenapa? Karena banyak yang tidak betah. Ya, jangan kira DC lapangan itu berkunjung ke rumah Anda itu dengan semangat untuk pekerjaannya. Mereka itu betah ya dengan pekerjaannya, tidak sama sekali. Ya, Anda hari ini dikunjungi oleh misalkan namanya Agus, ya, minggu depan belum tentu. Ya, Agus itu masih ada di perusahaan pinjol itu. Ya, belum tentu. Maksimalnya itu biasanya 6 bulan. 6 bulan biasanya mereka sudah out. Yang minimalnya biasanya 3 bulan. 3 bulan di situ, 2 bulan, 3 bulan di situ para DC lapangan ini biasanya resign. Ya, maksimalnya itu 6 bulan. Ya, kalau yang desperate banget itu sampai setahun. Ya, setahun setengah. Itu pasti keluar. Saya jamin pasti keluar sih. Nah, jadi hari ini kita sudah mengetahui bahwa Kredit Pintar ini sudah tidak lagi merekrut DC lapangan. Gitu ya. Kalau menurut saya ya semua pinjol itu harusnya berhenti merekrut DC lapangan karena memang nggak guna. Ya, saya bukan merendahkan satu profesi gitu ya, profesi DC lapangan gitu, bukan ya. Tapi kalau di dalam pinjol itu memang nggak guna. Kalau bank leasing mungkin oke lah, ya bank leasing gitu kan. Kalau pinjol itu mau apa gitu kan? Nggak guna sama sekali. Ya, DC lapangan itu menguras kas dari perusahaan tersebut, padahal kerjanya belum tentu benar. Oke, nah pesan dari saya yang mungkin tidak akan terdengar oleh anak-anak muda, oleh orang lain yang tidak pernah berurusan dengan pinjol, saya hanya ingin bilang Anda tidak perlu melamar jadi DC lapangan pinjol atau DC pinjol, nggak perlu. Coba Anda lamar di job street sebanyak mungkin dan hindari perusahaan finance gitu ya. Saya ngomong seperti ini itu nggak ada yang dengar sebenarnya karena orang-orang yang lagi cari kerja ya belum tentu kejerat pinjol atau belum tentu tahu pinjol gitu kan ya. Ya tapi nggak apa-apa lah ya. Pesan yang tidak akan didengar oleh orang lain tapi tetap saya sampaikan bahwa Anda jangan pernah melamar di bagian debt collector apapun itu. Ya, bukan hanya di pinjol. Iya, di leasing, koperasi, bank, jangan. Ya, jangan di debt collector lapangannya atau debt collector yang lainnya. Ya, usahakan yang lain, usahakan jangan finance juga. Oke, ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.